Ella. Waalaikumsalam Bu Dini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, karena ini lagi corona, Ibu datangnya rumah ke rumah ya. Seharusnya kan di sini homeschoolingnya Mbak Ella sama Mbak Asa. Tapi karena Mbak Asa sedang sakit, jadi Mbak Ella aja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya minggu kemarin pelajarannya tentang apa? Membran Sel prokaryotik dan sel eukaryotik. ya, membran sel prokaryotik sama eukaryotik. Bedanya prokaryotik sama eukaryotik apa, Mbak Ella? Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti. Benar, lebih tepatnya tuh sel prokaryotik itu tidak ada kloroplas, mitokondria itu tidak ada. Sedangkan eukaryotik itu ada mitokondria sama kloroplasnya. Nah, hari ini tentang apa, Mbak Ella? Tentang sistem turbo, difusi dan osmosis. Nah, difusi dan osmosis kan, Mbak Ella udah belajar belum semalam? Insya Allah sudah, tapi kadang masih lupa. Kalau kadang masih lupa, nggak apa-apa. Nah, tujuan dari hari ini kan ada praktikum juga kan, ada praktikum osmosis, juga ada difusi. Nah, tujuan hari ini supaya Mbak Ella itu lebih paham apa itu maksudnya sistem transport, terus apa itu namanya difusi dan osmosis, terus tahu tentang fakta-fakta tentang osmosis dan difusi. Nah, hari ini sebelum Ibu mulai praktikumnya, Ibu jelaskan dulu tentang osmosis dan difusi. Apa itu sistem transport? Nah, sistem transport itu ada dua, itu ada aktif sama pasif. Kalau aktif itu menggunakan ATP atau energi, kalau pasif itu tidak menggunakan ATP atau energi. Nah, di sini lebih Ibu tekankan ke pasif. Nanti untuk aktif bisa dibaca sendiri ya. Nah, sistem transport pasif itu ada dua, dibedakan menjadi dua, ada difusi sama osmosis. Nah, difusi sama osmosis itu sama-sama tidak menggunakan ATP. Sama-sama tidak menggunakan energi atau ATP. Nah, bedanya kalau difusi itu dari itu dari apa sih pengertian difusi sama osmosis? Terus bedanya apa? Nah, difusi itu adalah perpindahan suatu molekul dari yang hipertonik atau hipertonis, tekanan tinggi, hipertonis itu tinggi, menuju ke tekanan yang lebih rendah atau hipotonik. Bedanya sama osmosis itu dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Nah, contohnya difusi itu apa? Contohnya itu larutan gula, air terus dikasih gula. Nah, gulanya itu tanpa diaduk kan langsung gula bata, gula manis itu. Nah, gula pasti manis ya, Mbak Ella. Nah, itu dari gula batu itu kalau dimasukkan tanpa diaduk kan tetap larut kan, tetap berubah jadi manis, terus gulanya hilang kan. Nah, itu larutannya air biasa jadi manis kan. Nah, itu tanda-tanda termasuk difusi, di mana gula itu konsentrasinya itu lebih tinggi dibandingkan air. Jadi itu salah satu contoh dari difusi. Nah, kalau osmosis contohnya itu kamu tahu air tawar kan? Nah, air tawar kalau dimasukkan ke air laut itu volume atau berat badan air tawar itu berubah menjadi menyusut. Kenapa berubah menjadi menyusut? Kan ikan air tawar kan itu konsentrasinya lebih rendah atau hipotonik. Nah, kalau ditaruh di air laut itu kan konsentrasinya lebih tinggi. Sedangkan lingkungan ditaruh air laut kan air lautnya lebih banyak kan.
Jadi itu salah satu contoh osmosis di mana larutan dalam tubuh hipotonik ikan tawar tadi keluar menjadi hipertonik. Itu namanya osmosis. Bedanya difusi sama osmosis, osmosis itu melewati membran. Namanya membran semi permeabel. Membran semi permeabel itu membran apa, Bella? Membran yang dapat ditembus oleh air. Ya, benar. Ini syarat di osmosis lewat membran semi permeabel. Walaupun bisa ditembus oleh air, tapi tidak semua larutan bisa menembus membran ini. Lebih tepatnya membran semi permeabel ini itu lebih selektif seperti itu. Nah, Mas paham kan hipotonik itu apa, hipertonis itu apa, terus membran semi permeabel apa? Nah, ini ada beberapa istilah yang harus dihafalkan. Hipertonik itu adalah konsentrasi lebih tinggi, hipotonik itu konsentrasinya rendah. Kalau isotonis itu istilah seimbang. Kamu tahu minuman ion kayak vokalis itu kan untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Nah, itu pengertian atau nama lain dari keseimbangan isotonis. Seperti itu ya, Mbak Ella. Nah, lebih kita bahas ke osmosis. Nah, osmosis itu sebentar. Oh ya, kalau masih bingung menghafalkan hipertonis sama hipotonis, hiper itu bayangkan kekentalan. Kalau hipotonis itu encer. Kalau hipotonis air kan contohnya, air itu kan encer. Kalau gula itu kan kalau dilarutkan menjadi kentalan. Seperti itu. Nah, tapi ke osmosis. Ini sel tumbuhan. Ini sel hewan. Ini contohnya ya, Bella. Nah, kalau ini sel tumbuhan kita ibaratkan kotak ya. Kalau di buku kan ini juga kotak kan. Terus sel hewan. Nah, kalau di dalam larutan isotonis tadi larutan apa ya? Seimbang. Nah, kalau isotonis ini H2-nya, airnya itu keluar masuknya sama, volumenya sama. Jadi nanti ininya apa? Membran sel tumbuhannya itu biasa saja, isotonis. Nah, kalau yang ini, kalau di membran hewan ya sama saja, H2O yang keluar sama H2O yang masuk itu sama saja. Itu sama saja, Mbak. Terus kalau yang di hipotonis, ini maksudnya isotonis, hipotonis, hipertonis itu lingkungan yang lebih mendominasi. Jadi kalau di lingkungan yang lebih mendominasi sel tumbuhannya, sel hewan itu jadi seperti apa? Nah, kalau isotonis kan keduanya itu H2O-nya, H2O itu apa? Air. Nah, air yang masuk sama keluar sama saja, jadi bentuknya itu ya tidak berubah. Nah, kalau sel tumbuhan atau hewan, kalau di wilayah yang hipo, ingat nggak osmosis itu apa? Dari yang konsentrasi rendah ke tinggi, ya kan? Molekul rendah menuju ke molekul yang lebih tinggi konsentrasinya. Hipo ke hiper kan? Jadi kalau lingkungannya hipo, berarti yang dalam selnya itu hipertonis. Hiper. Nah, kalau sel tumbuhannya hiper, berarti hipo. Kalau hipo lingkungannya hipo, dalamnya hiper, yang masuk kebanyakan H2O, semuanya masuk ke sini. Kan hipo ke hiper, ya kan? Berarti H2O-nya banyak yang masuk ke selnya. Nah, kalau di sel tumbuhan ini dinamakan turbo. Tekanan turbo itu adalah suatu kejadian di mana ini kebanyakan air. Jadi kebanyakan air tapi daya hisapnya rendah
dalam ini jadi tegang gitu loh, dari antara sel dindingnya dengan selnya. Jadi H2O nya lebih tinggi. Ini dinamakan keadaan turbo. Sedangkan kalau yang di sel hewan, kalau di sel tumbuhan itu tidak mengakibatkan selnya pecah, jadi cuma tegang menggembung. Tapi kalau di sel hewan ini akan mengakibatkan selnya pecah saking banyaknya H2O yang masuk. Lingkungannya terlalu banyak hiponya, itu akan mengakibatkan sel hewannya pecah. Kenapa? Bedanya adalah sel tumbuhan ini memiliki dinding sel sehingga ada yang membackup. Tapi kalau di sel hewan ini tidak ada dinding sel, jadi kalau kebanyakan jadi pecah. Paham? Kalau lingkungannya hiper, kalau hiper jadinya gimana Mbak Ella? Ini lingkungan hiper dalam sel berarti hipotonis. Berarti yang keluar yang banyak H2O. H2O dalam sel ini akan banyak keluar ke larutan yang bersifat hiper. Ini sama saja. Berarti H2O-nya banyak yang keluar. Akibatnya apa? Sel tumbuhannya, sel hewannya ini akan mengalami pengerutan. Nah, kalau di sini tadi sel hewan, ya kan? Kalau keadaan sel hewan di hipo itu akan menjadi turbo di tumbuhan. Kalau di sel hewan lisis, maka kalau di sel tumbuhan ini keadaannya menjadi plasmolisis. Sedangkan di hewan ini adalah krenasi. Paham? Diingat-ingat ya Mbak ya. Nah, ada yang ditanyakan atau belum? Belum ada. Jadi nanti kalau ujian harus paham ya, harus bisa ya. Nah, ini Ibu ada LKPD, tolong dikerjakan praktikumnya sesuai ini. Nanti kalau nggak paham atau masih yang bingung cara kerjanya, nanti bilang Ibu aja. Tanyakan sesuai ini ya. Ini cara angkat kerjanya udah di sini, tabel yang isinya juga di sini. Bisa yang melakukan osmosis dulu. Ini satu tangannya dipakai juga nggak apa-apa. Yang larutannya dulu sama yang biasa. Jangan lupa nanti panjangnya diusul ya. Kalau masuk ini kurang gini enggak. Nah, ini tinggal dibuat sedikit. Itu berapa? Kalau bisa 5 cm atau 3 cm gitu, jangan 3 cm setengah tadi. Ini kelihatannya 5,5 gitu. Jadi diambil 5 aja. 5 cm berapa? Karena ini kan rentangnya ya enggak, bodinya kan kecil kan juga.
cm. Hmm. Penting panjangnya kan biar sama. Lebarnya sudah apa Pak? Lebarnya harusnya sama tapi diukur 2 aja. Ini toh, ini diambil tengahnya aja Mbak Ella. Sama ini diambil tengahnya aja. Kenapa? Ini kan nggak datar kan, maksudnya panjangnya nggak datar gitu. Didatarkan seperti balok. Jadi itu sama ya. Terus potong dulu, stick dulu, baru diukur lagi, nanti tinggal diulang. Seperti ini, Ya, lebarnya harus sama. sama ini aja. Ini 2,1 Di ya. 2 aja. Ini kemudian Kan tapi di lapangannya kan panjangnya aja kan Bella. Nggak apa-apa panjang aja. Yang penting panjangnya selaras. panjangnya 5, dan ini panjangnya juga 5. Sama ya. Buat larutan. Ini larutan garam 20%, begini aja. Caranya buat larutan garam 20% gimana? Garamnya dulu. Kalau 1 sendok kan di sini tertulis 1 sendok itu 10 gram kan? Ya. Diambil 20 gram terus ditambah hingga 100 ml air. Ini 2 sendok ya gitu. Garamnya 2 sendok, airnya sampai 100 ml. 2 sendok penuh enggak ya? Enggak. Nah ini 10 gram. 10 gram. Lalu air. Untuk ini Mbak Ella lanjutkan air. Airnya 100 ml. Ini 200 ml. Sampai 100 ml. Di sini udah saya tandai sampai 100 ml itu. Sampai 100 ml. Pelan-pelan diaduk. Pelan sampai 100 ml. Sampai tadi terus merah. Terus merah. Nah, di sini 100 ml. Sampai 100. Di sini nggak tambahin, tapi ini habis ya. Oh, ini tambahin sedikit dulu. Ini pelan-pelan ditambahin sini. Oh, nanti dilarutkan dulu semua, dimungkinkan dulu. Ini lebarnya membungkal. Ya, dimungkinkan dulu sampai larut. Ini sudah larut dulu. Ya, masukkan tentang Ini ini dulu timer dulu berapa ya Mbak Ella? Ini berapa? Ayo berapa? Dibaca LKPD-nya. Larutan garam 20 dengan 20 gram Amati. air buahnya. Tidak aman. Dan lama 10 menit. Ya. Ini dua-duanya diberi waktu sekitar 10 menit. Jadi, masukkan dulu baru dimulai. Gak apa-apa. Ulang ya. Dimulai ya, masukkan ya. dulu. Mulai 10 menit. Menit. Ini digeser dulu. Pindah ke Sini aja dulu. distribusi. Ini air panas, kemudian air dingin. Panas 100 ml, dingin 100 ml. Hati-hati panas Mbak Ella. Saat itu sampai sini. Oh. Baru air dingin. Dingin
Bukan Mbak Ella. Ini udah buka. Lagi nggak? Nah, buka aja. Ini buka. Oh, atas beli. Kemudian kita selesai. Buka. Dan mati berapa menit Mbak Ella? Baca baliknya. Waktu 5 menit setiap tabungnya. Dimulai ini tunggu 5 menit dulu, habis baru dimulai nanti barengan nanti prosesnya. Diberesin dulu. Setelah dengan waktu saya di sini. Waktu 5 detik. Mulai. Jangan jangan di ini. Dilihat dulu rekannya, nanti bisa aja. Ada yang dibingungkan dari LKPD-nya? Saat ini belum. Tahu kan cara ngisi tabelnya gimana? Tadi sebelumnya berapa? Tadi teksturnya sebelumnya gimana? Sebelumnya tadi teksturnya gimana tenangnya Mbak Ella? Keras. Padat. Nah ini kan udah 5 menit Mbak Ella. Ini dulu dicek, di cross check bedanya apa, disesuaikan sama tabel. Tabelnya gimana? Kan hanya dikasih ini kan perubahan warnanya seperti apa lah. Nah ini pekatan yang mana? Lihat jelas yang mana. Jadi kesimpulannya gimana yang ingin Mbak Ella? Mengharuskan Ditulis dulu. Kan udah ditulis tadi loh. Nah, larutan ini gimana, larutan ini gimana? Kan lebih pekat di suhu panas kan daripada ini. Kelihatan kan? Jadi ini kan udah ada hasilnya Mbak Ella. Udah ditulis kan? Nah ini berarti kesimpulannya gimana? setelah melakukan percobaan difusi ini, air panas perubahan warnanya lebih pekat, sedangkan air dingin perubahan airnya tidak pekat. Ketika dikasih kan? Nah, berarti difusi itu dipengaruhi oleh Suhu semakin tinggi suhu semakin cepat larut, ya. Terus berarti kalau ini semakin semakin lambat. ya. Ini tehnya ini hiper atau hipo konsentrasinya? Hipertonik, Kalau ini yang air hipotonik. berarti ini difusi ya, karena hiper ke hipo. Ingat-ingat loh ya Mbak Ella. Tadi udah didokumentasikan kan? Itu udah diisi yang tabel yang difusi, tinggal yang ini. Di tabel osmosis Tadi ukurannya berapa awal? 5 cm, Ditulis. 5 cm. Sesudahnya belum diukur kan Mbak Ella? Kemudian sama 5 cm. Oh ya, ini kan teksturnya tadi keras. Nanti kita Ini tabelnya belum ya? Ini yang air biasa. sama 5 cm dan keras. Kita lihat hasilnya. Kita mulai dari larutan garam 20%. Ini lebih lentur ya Bu. Bandingkan sama yang ini.
biasa minum air biasa. Oh, air biasa lebih keras. Sama tadi keras mana? Sama ada perubahan. Dilihat dulu, diukur dulu. Contoh ini merupakan lebih Diukur dulu. Dari catatan dulu. Kita mulai dari larutan garam. Benar-benar panjangnya sama masih 5 cm. Ukurnya dari sini mbak. Ya. Nah, ini 4 menyusut ya Bu? Ini 4 lebih 8 ini. Berarti kurang berapa? Kurang kurang 2 cm. Nyusut 2. Maksudnya nyusut 2 cm. Ini kan 4,8 mbak ya. Iya. Berarti nyusutnya 0,2 cm. Dihitung dulu, ditulis dulu tadi berapa hasilnya? 4,8. Jadi 4,8 ini dan teksturnya lebih lembek atau apa itu? Benar lembek ya? Lentur. Oh, Lentur. Nah, yang keras Rasanya ini yang air biasa, ukurannya ukur sakinya yang ini, yang biasa ya. air biasa ini Berapa mbak Ella? 5 cm lebih 2. Berarti 5,2. Iya. 5,2 dan teksturnya sama-sama keras. Teksturnya keras. Berarti kan tadi 5 cm, nambah 2 cm kan? 0,2 kan? Karena 5,2. Jadi kesimpulannya gimana mbak Ella? Jadi kesimpulannya, tekstur pada larutan garam 20% ini menjadi lentur diakibatkan oleh molekul hipotonis air dalam kentang yang sedikit harus keluar dari larutan hipertonis yang banyak sehingga terjadi plasmolisis. Ya, ya benar mbak Ella. Sedangkan tekstur pada kentang yang banyak air menjadi keras dan mengakibatkan keadaan turbo. Nah, di plasmolisis kan tadi karena ini kan mbak Ella, yang lingkungannya ini kan diibaratkan lingkungan yang larutan garam ini lingkungannya bersifat apa? Hipertonik. Jadi saking banyaknya lingkungannya hipertonis, jadi ini kan di dalamnya hipotonik kan. Nah, keluarlah airnya jadi lentur seperti ini. Nah, bedanya sama yang ini kan keras kan mbak Ella, yang di air biasa ini diakibatkan dengan tekanan, mengakibatkan tekanan turbo, dimana ini jadi keras karena ini larutan hipotoniknya kan banyak daripada yang ada di dalam kentang ini. Jadi hipotoniknya itu masuk ke sini, H2O-nya banyak, airnya banyak masuk ke kentang ini, jadinya mengalami tekanan turbo dimana semakin menebal ini. Paham? Nah, diberesin dulu mbak Ella. Ini LKPD-nya udah diisi semua kan? Sudah. Ini juga sudah. Nah, karena sudah diisi, ini nanti disempurnakan lagi di laporannya mbak Ella. Ini laporannya ketentuannya seperti biasa. Nah, karena ini sudah hampir selesai jamnya ibu, dan sebentar lagi setelah ini ibu ke rumahnya mbak Elvira. Nah, ibu sekiankan ya, tapi kesimpulan hari ini dulu. Kesimpulan hari ini kan udah lihat tadi kan ya. Berarti bedanya difusi sama osmosis itu sangat beda ya mbak Ella. Kalau difusi itu tekanan perpindahan dari tekanan hiper yang tekanan tinggi ke hipo di tekanan rendah sampai nanti seimbang atau homogen. Dicontohkan ini di air teh kan. Nah, selain itu difusi ini dari gambar ini atau dari hasil ini, bahwa difusi itu dipengaruhi oleh suhu, dan semakin tinggi suhu berarti semakin cepat kan difusinya, perpindahan molekulnya. Nah, kalau di osmosis ini dari hipo ke hipertonik, Tadi dicontohkan dari kentang kan. Kentang tadi kalau dimasukkan di garam jadi apa? Lentur. Karena garam itu apa? Hipertonik. Jadi dari hipo keluar ke hiper kan. Karena hipertoniknya terlalu banyak di sini, jadi lentur. Nah, yang ini apa tadi? Air biasa kan merah. Jadinya tadi semakin tebal kan, nambah 5 cm malah 0,2 kan. Nah, jadi itu tadi karena yang lingkungannya lebih tinggi, lebih
hipotonisnya itu lebih dominan di sini. Jadi banyak H2O yang masuk ke kentang, karena kentang itu kalau dibandingkan di air tadi hipotonisnya kan lebih banyak hipertonis. Paham Mbak Ella? Jadi dari kesimpulan ini saya lihat Mbak Ella agak bingung tadi kan. Jadi belajar lagi, teliti lagi cara kerjanya seperti apa ya. Jangan malu bertanya sama ibu ya. Terima kasih ibu, sekiankan. Ibu mohon maaf ya Mbak Ella kalau selama pelajaran hari ini atau praktikum hari ini saya banyak salah, karena ibu manusia biasa. Kita sekiankan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.